Kami melaporkan langsung dari Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, di mana saat ini tengah berlangsung kegiatan seminar dan pendampingan teknis bagi pelaku industri kecil menengah olahan singkong. Terlihat di lokasi, Bupati Lampung Timur mendampingi langsung Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya mendorong hilirisasi komoditas singkong di daerah ini. Suasana di dalam aula cukup antusias, diikuti oleh para pelaku industri kecil menengah olahan singkong yang mendapatkan pendampingan terkait proses produksi, keamanan pangan, hingga inovasi produk berbasis singkong. Terima kasih atas kunjungan kali ini, mudah-mudahan terus menjadi spirit semangat energi kami, terutama saling berbagi energi bersama Komisi Perindustrian, Bapak Bupati Reza. Ini adalah senior saya, orang tua, bahkan juga konsultan. Pak Reza ini sudah banyak malam melintang timur ini, mata pencahariannya adalah pertanian. Tetapi luasnya kedua untuk Provinsi Lampung setelah Lampung Tengah, dan penduduknya juga kedua setelah Provinsi Lampung. Mata pencaharian penduduk 1,2 juta. Dalam keterangannya di lokasi, Bupati Ella Siti Nuryamah menyampaikan bahwa Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan industri olahan singkong. Ia menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal. Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui untuk terus memberikan dukungan, baik dari sisi pelatihan, teknologi, hingga penguatan daya saing produk industri kecil menengah olahan singkong. Hingga saat ini, kegiatan masih berlangsung dengan sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif antara narasumber dan para peserta. Dan juga bahwa mungkin ada dua yang nanti pembahasan. Pertama terkait dengan hilirisasi bahan pangan yang terjadi di timur. Yang kedua terkait para ASN, Pak Sekda, Pak Asisten, OPD, Pak Bahan yang bergerak di bidang UMKM, bahkan UKM seperti ada kepala dinas perdagangan dan perindustrian yang berbeda, namun kepahamannya terkait menciptakan tata kelola dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tentu pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga bekerja keras dalam semua pemerintahan pelayanan, terlebih dalam proses melayani seluruh UKM bahkan industri yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 10 komoditas yang ada di Lampung Timur, pertama adalah padi, juga menjadi daerah swasembada pangan meskipun masih minim hilirisasinya. Yang kedua adalah singkong, yang ketiga adalah jagung. Jagung itu penghasil pertama, padi penghasil kedua, singkong penghasil kedua di Provinsi Lampung, jagung penghasil pertama, lada. Lada ini sentralnya di Lampung Timur, dan sekarang yang lagi in adalah kakao, terbesar di Lampung Timur, di Provinsi Lampung. Nah, ini menunjukkan bahwa komunitas-komunitas ini perlu kita pikirkan, meskipun kata hilirisasi sebenarnya saya pikir yang cukup lama, tapi kadang-kadang kita mengimplementasikan, apalagi untuk IKM, termasuk mungkin kalaupun ada yang mau masuk soal investasi dalam proses hilirisasi pangan, Lampung Timur siap terbuka untuk membantu dalam proses teknis, bahkan hal yang perlu disiapkan
dan Bintek ini, hilirisasi IKN yang ada di Lampung Timur terus bergeliat, apalagi bidang ketahanan pangan salah satunya singkong. Kemarin terima kasih sudah berkunjung hadir di Lampung Timur, ditengok ini menambah spirit energi kita untuk lebih giat di Lampung Timur dalam rangka melayani masyarakat Lampung Timur. Dan juga seluruh jajaran Ibu Dirjen yang saya hormati, Ibu Dirjen Ikma, Pak Sesdirjen yang saya hormati, yang kedua nopo ketiga nggih? Yang kedua Pak Sesdirjen, terima kasih. Ibu Reni, terima kasih sudah hadir, dan juga Direktur IKM Pangan Bapak Afrizal, terima kasih, dan juga Kepala Dinas Provinsi Lampung Perdagangan dan Perindustrian Pak Jimmy, Pak Sekda, dan seluruh kepala OPD, dan juga yang hadir seluruh Indonesia. Ada tujuh provinsi yang menjadi sentra singkong. Ada Lampung yang terbesar, lalu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Sumatera Utara, NTT, dan beberapa provinsi lain yang nilainya atau produksinya tidak sebesar provinsi-provinsi. Namun kita mencatat, industri mencatat bahwa untuk produk utama singkong, misalnya tapioka, kita baru memenuhi kebutuhan nasional itu 70%. 30%-nya itu kalau bukan impor, itu biasanya diganti dengan produk yang lain. Itu baru tapioka. Kita masih bisa bicara singkong sebagai pakan ternak, bicara singkong sebagai bahan mentah untuk material barang. Ini jangan salah Bapak Ibu semua. Singkong, bahan singkong, kalau ini diolah menjadi material bahan pengganti kayu, itu bisa jadi meja. Dengan 3D printing di Jepang, itu sudah menjadi meja dan menjadi kursi. Bahannya singkong. Bayangkan, kita sebelumnya tidak bisa mengira bahwa singkong begitu penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini para petani singkong memproduksi atau menanam banyak tanaman singkong di kebun kita masing-masing, kalau untuk memenuhi kebutuhan nasional kita masih terlalu kecil. Jadi yang disebut hilirisasi, Bu Bupati, itu adalah bahwa semua produk singkong itu bisa digunakan untuk berbagai macam industri. Saya nggak tahu kalau hari ini harga singkong 2000 berapa sekarang? 2300 kira-kira. Kalau kebutuhan industrinya makin banyak, barangkali nilainya juga akan makin tinggi, karena singkong dicari-cari untuk menggantikan banyak material yang digunakan untuk campuran energi, untuk material, untuk tekstil, untuk farmasi, dan semua industri yang membutuhkan. Adik saya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mendorong penguatan sektor industri berbasis potensi lokal. Kali ini, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisal Riza, dalam kegiatan seminar dan pendampingan teknis produksi, serta keamanan pangan bagi industri kecil menengah olahan singkong.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati di Magetomo menjadi langkah strategis dalam mendorong hilirisasi komoditas singkong, yang selama ini menjadi salah satu hasil pertanian unggulan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Ella Siti Nuryamah menegaskan bahwa Lampung Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan industri hilirisasi singkong di tingkat nasional. Ia menyampaikan bahwa melalui hilirisasi, singkong tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hilirisasi bukan sekedar proses pengolahan, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan petani, penguatan IKM, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berharap dukungan berkelanjutan dari WPIR, baik dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan, bantuan alat produksi, peningkatan kualitas kemasan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisal Riza, menyampaikan bahwa potensi pengembangan industri singkong sangat besar, tergantung pada kreativitas dan inovasi dari masing-masing daerah. Di Waikambas melihat gajah, ke Lampung Timur membeli keripik. Seminar memberi pengetahuan terarah, pendampingan membawa usaha lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran atas kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal IKMA, Ibu Dirjen dan jajaran, para narasumber, dan semua pihak yang mendukung kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu semua, singkong merupakan produk pertanian, perkebunan yang kita kenal sejak kecil, dan kita tahu bersama-sama bahwa singkong adalah bahan mentah yang bisa diolah menjadi makanan, bahan perantara, juga pendukung industri makanan minuman. Kita tahu bahwa singkong sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dari sejak kita kecil, bahkan mungkin di Lampung Timur dan Lampung pada umumnya, singkong adalah mata pencarian yang memberikan sumber pendapatan kepada masyarakat. Ketika pemerintah mengembangkan industri pangan, semakin lama singkong menjadi bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan. Dan ternyata setelah didalami, dilakukan riset, dikembangkan, kemudian diuji, singkong menjadi sumber dari banyak produk yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh industri di berbagai macam sektor. Industri kertas kita butuh singkong sebagai perekat. Industri tekstil butuh singkong sebagai perekat. Industri farmasi juga membutuhkan saripati singkong. Begitupun dengan industri-industri yang lain. Plastik sekarang banyak di Eropa dan juga sekarang dikembangkan di Indonesia, mengganti bahan baku plastiknya dengan bioplastik yang sumbernya, bahan mentahnya itu dari singkong. Apalagi yang kita tahu bahwa singkong menjadi salah satu substitusi bahan yang dibutuhkan untuk energi. Makin lama singkong menjadi makin penting buat kehidupan kita. Bukan hanya untuk perut,
tapi untuk pakaian, untuk alat kerja, dan untuk alat transportasi. Itulah komoditas yang kita sebut singkong. Ada candaan dulu kalau di Jawa Tengah gitu, saking miskinnya orang, karena singkong ini menggambarkan pada zaman penjajahan dulu sebagai simbol Lampung Timur menyangga industri agro secara nasional. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Perindustrian terus berkomitmen mendukung pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Lampung Timur, untuk tidak berhenti terus memacu kinerja industri, terutama pengolahan yang berbasis singkong memenuhi kebutuhan nasional. Kami juga berharap sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan Kabupaten Lampung Timur, dengan Ibu Bupati dapat membuahkan capaian-capaian industri yang lebih produktif, capaian-capaian industri yang lebih bermanfaat, capaian-capaian industri yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat membuahkan capaian-capaian industri yang lebih produktif, capaian-capaian industri yang lebih bermanfaat, capaian-capaian industri yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung Timur. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami melihat bahwa Lampung Timur ini bisa menjadi kabupaten percontohan pengelolaan berbagai macam kebutuhan atau berbagai macam sentra yang berbasis produksi perkebunan maupun pertanian. Selain singkong, ada juga kakao. Singkong, kalau di dalam data yang kami miliki, volume produksinya kurang lebih 1,3 juta ton, terutama di Kecamatan Jabung, Marga 3, Batanghari Nuban, Sukadana, dan Bandar Sri Bawono. Namun selain itu ada juga kakao. Kakao tiap tahun Lampung Timur memproduksi 3.600 lebih ton per tahun, di mana terlibat 3.000 petani kakao di Lampung Timur yang sudah mengantongi sertifikasi RE serta terintegrasi dengan platform transplantasi rantai pasok global at source. Lalu padi, Lampung Timur menghasilkan 5.290.000 ton lebih per tahun, sehingga Lampung Timur menjadi lumbung pangan terbesar kedua di Provinsi Lampung. Begitupun dengan kelapa dalam dan kelapa sawit. Dan terakhir, lada hitam, di mana produksinya mencapai 2.500 ton lebih. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk menangkap peluang ekspor produk IKM perlu memenuhi standar kualitas internasional dan kepatuhan terhadap keamanan pangan seperti Good Manufacturing Practices, GMP. Orang tua bahkan juga konsultan Pak Reza ini sudah banyak malang melintang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, lancar untuk bisa mengemban tugas di perindustrian. Dan perindustrian terutama IKM yang hari ini ditengok di Lampung Timur lebih maju dan berkembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kunjungan kali ini. Mudah-mudahan terus menjadi spirit, semangat, energi kami, terutama saling berbagi energi beserta pelaku IKM yang ada di Lampung Timur. Pak Wamen, perlu saya sampaikan, Bu Dirjen, di Lampung Timur ini mata pencahariannya adalah pertanian. Tetapi luasnya kedua seprovinsi Lampung
setelah Lampung Tengah, dan penduduknya juga kedua setelah Lampung Tengah. Mata pencaharian penduduk 1,2 juta jiwa, lebih banyak di pertanian, kehutanan, bahkan perkebunan, karena 40% Lampung Timur ini juga hutan. Sisanya lahan LBS dan lahan tada hujan. Makanya konsep hilirisasi sangat kami nantikan, apalagi terima kasih sudah mengadakan agenda seminar dan BIMTEK. 10 komoditas yang ada di Lampung Timur, pertama adalah padi, juga menjadi daerah swasembada pangan meskipun masih minim hilirisasinya. Yang kedua adalah singkong, yang ketiga adalah jagung. Jagung ini penghasil pertama, padi penghasil kedua, singkong penghasil kedua seprovinsi Lampung, jagung penghasil pertama, lada. Lada ini sentralnya di Lampung Timur, dan sekarang yang lagi in adalah kakao. Terbesar di Lampung Timur, di Provinsi Lampung. Nah, ini menunjukkan bahwa komoditas-komoditas ini perlu kita pikirkan, meskipun kata hilirisasi sebenarnya tagline yang cukup lama, tapi kadang-kadang susah diimplementasikan, apalagi untuk IKM. Termasuk mungkin kalaupun ada yang mau masuk soal investasi dalam proses hilirisasi pangan, Lampung Timur siap terbuka untuk membantu dalam proses teknis, bahkan hal yang perlu disiapkan untuk kolaborasi dan sinergi ke depan. Saya berharap dalam forum, bahkan pasca seminar dan BIMTEK ini, hilirisasi IKM yang ada di Lampung Timur terus bergeliat, apalagi di bidang ketahanan pangan, salah satunya singkong. Kemarin singkong sampai drop di angka sampai diterima seminar dan pendampingan teknis serta sistem keamanan pangan bagi IKM olahan singkong di Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama para pelaku IKM yang sudah dari tadi pagi menanti kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan Pak Wamen dan Ibu Bupati, pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seminar dan pendampingan teknis di Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk memberikan pemahaman, wawasan, serta pendampingan teknis sesuai dengan standar keamanan pangan kepada pelaku IKM dalam rangka mendukung pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas singkong di Provinsi Lampung. Yang kedua, kegiatan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas singkong ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama seminar, diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari IKM olahan singkong, baik kategori end product maupun intermediate product, serta petani atau gabungan kelompok tani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk bersinergi membangun sentra industri singkong yang kuat dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini, para pelaku industri kecil menengah olahan singkong diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam proses produksi yang baik, standar keamanan pangan, serta inovasi produk. Dengan demikian, produk olahan singkong dari Lampung Timur dapat semakin kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru, sekaligus menjadikan Lampung Timur sebagai salah satu pusat hilirisasi singkong di Indonesia. Bupati Lampung Timur mendampingi Wakil Menteri Perindustrian RI dalam kegiatan seminar dan pendampingan teknis bagi pelaku industri kecil menengah olahan singkong.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong hilirisasi singkong sebagai komoditas unggulan daerah, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri lokal. Dalam pernyataannya, Bupati Ella menegaskan bahwa hilirisasi singkong dapat membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari petani hingga pelaku usaha. Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian menyampaikan komitmen untuk terus mendukung pengembangan industri berbasis singkong melalui inovasi dan penguatan kapasitas industri kecil menengah olahan singkong. Diharapkan, melalui program ini, Lampung Timur mampu berkembang menjadi salah satu pusat industri olahan singkong yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Bupati Lampung Timur mendampingi Wakil Menteri Perindustrian RI dalam seminar dan pendampingan teknis IKM olahan singkong di Lampung Timur. Kegiatan ini bertujuan mendorong hilirisasi singkong sebagai komoditas unggulan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri lokal. Pemerintah daerah bersama komitmen memperkuat sektor IKM melalui pelatihan, inovasi, dan peningkatan kualitas produk. Diharapkan, Lampung Timur dapat berkembang menjadi pusat industri olahan singkong yang kompetitif di tingkat nasional. Komoditas yang ada di Lampung ini pertama adalah padi, juga menjadi jaringan swasembada pangan meskipun masih minim hilirisasinya. Yang kedua adalah singkong, yang ketiga adalah jagung. Jagung ini penghasil pertama, padi penghasil kedua, singkong penghasil kedua seperti di Lampung, jagung penghasil pertama, lada ini sentralnya di Lampung Timur, dan sekarang yang lagi in adalah kakao, terbesar di Lampung Timur, di Provinsi Lampung. Nah, ini menunjukkan bahwa komoditas-komoditas ini perlu kita pikirkan, meskipun kata hilirisasi sebenarnya saya pikir yang kelapa, tapi kadang-kadang kita mengimplementasikan, apalagi untuk IKM, termasuk mungkin kalaupun ada yang mau masuk soal prestasi dalam proses hilirisasi pangan, Lampung Timur siap terbuka untuk membantu dalam proses IKM. Dari Lampung Timur, Tim Liputan melaporkan.